Hai pemirsa, semangat weekend dan tetap patuhi 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Bersama kita melawan COVID-19. Stay safe, stay clean, and stay healthy. Pengusaha Putra Siregar dan aktor Rico Valentino terancam merayakan Hari Raya Idul Fitri di Hotel Prodeo. Mereka diduga melakukan aksi pengeroyokan usai dugem di sebuah klub malam. Alih-alih mengaku hanya merelai perkelahian Rico dengan Nur Alamsyah, Putra yang diduga dalam keadaan mabuk dituding ikut menganiaya korban. Benarkah Putra dan Rico mengeroyok Nur Alamsyah karena membela selebgram Chandrika Chika yang digoda oleh pelapor? Mengapa Chika berpotensi menjadi tersangka baru? Selain aktor Vero Walando, siapa lagi saksi mata yang melihat aksi premanisme itu? Benarkah Putra pesta semalam suntuk di tempat hiburan tanpa sepengetahuan Septia, istrinya? Seperti apa pula perasaan Septia saat harus menjalani ibadah Ramadan tanpa suami? Bersama saya, Maria Andromeda, kita akan mengupas lebih dalam kasus pengeroyokan yang menjerat pengusaha Putra Siregar dan aktor Rico Valentino. Pemirsa, inilah berita artis ternama, Barista. Ramadan tahun ini seolah menjadi ujian terberat bagi aktor Rico Valentino dan pengusaha Putra Siregar. Mereka harus menyelesaikan separuh bulan Ramadan di dalam sel tahanan. Bahkan saat umat muslim merayakan kemenangan di hari Nan Fitri pada 1 Syawal nanti, Putra dan Rico terancam tak bisa berlebaran bersama keluarga mereka. Alih-alih berharap mendapat penangguhan penahanan, Polres Metro Jakarta Selatan justru memperpanjang masa penahanan mereka. Ya kan masa penahanan kan nanti sampai sebelum tanggal 10 nanti diperpanjang lagi. Ya mungkin gimana ya, namanya juga cobaan ya, kita kan hidup nggak lepas dari cobaan, tapi saya percaya Bang Putra tuh orang baik banget dan Allah nggak tidur lah. Jadi Bang Putra kuat, kasih tips. Hidup Putra dan Rico, bak pesawat jet yang menukik jatuh dalam sekejap. Baru pulang umroh, mereka justru dijebloskan ke Hotel Prodeo. Publik dan netizen sempat menolak percaya kalau Putra dan Rico terlibat aksi pengeroyokan di sebuah kafe di Jakarta Selatan pada 2 Maret lalu. Tersangka PS juga ikut bersama-sama di situ dengan dia menendang dan mendorong tersangka MNA. Dari peristiwa tersebut terekam CCTV yang ada di dalam kafe tersebut, dan kemudian setelah peristiwa tersebut sebenarnya dari korban MNA belum melaporkan kepada kepolisian, hanya meminta visum saja karena mereka ingin ini ada jalan damai. Namun sampai dengan 2 minggu kurang lebih tidak ada tanggapan, sehingga tanggal 16 Maret baru kasus ini dilaporkan kepada Polri secara resmi. Pas aja 2 minggu udah coba hubungi tapi kenapa nggak ada respon? Saya kan umroh Mbak, takutnya nggak jadi umroh. Iya. Berarti alasan nggak Iya, saya takut karena udah janjian sama orang nggak jadi umrohnya. Tapi saya kooperatif kok, buktinya kan saya ini, makanya penting banget di media bantu doanya. Saya juga nggak tahu kok bisa ramai ini saya. Usai press release yang digelar pihak Polres Metro Jakarta Selatan, Putra sempat mengatakan bahwa dirinya hanya berusaha merelai perkelahian Rico dengan pengusaha Nur Alamsyah yang disebutnya berat sebelah. Menurut Putra, Rico nyaris meninggal jika tak direlai oleh dirinya. Ada rasa gila atau gimana? Enggak, kan Riko-nya lagi mau dikeroyok orang. Jadi saya ngebela, ngelerai. Nah, aku akhirnya karena lihat Riko mau dikeroyok, hampir mau meninggal Riko-nya. Tapi berdasarkan rekaman CCTV dan keterangan saksi, Putra dan Rico seolah menjadi algojo bagi Nur Alamsyah.
Ya, Mas, kita kasih ya, kasih dulu ya. Nanti kita kasih foto aja. Kalau ada. Nanti kita kasih keterangan setelah ini ya. Kita udah menuntaskan kewajiban juga sebagai warga negara yang baik untuk datang di dalam memberikan klarifikasi. Saat kejadian mungkin gimana kita? Mbak, tadi pertanyaan berapa jawaban Bang? Pertanyaannya Bang, berapa pertanyaan Bang? Tolong minta jalannya tolong. Jika sebagai sahabat Bang Putra, benar nggak sih Bang? Mengeroyokan atau malah sebaliknya? Putra. Iya, meski bungkam di depan wartawan, awak media berhasil mengorek keterangan dari tim penyidik. Menurut AKBP Ridwan Soplanit, Cika menyatakan bahwa Riko berada di bawah pengaruh alkohol saat menyerang Nur Alamsyah. Dan seperti yang diperlihatkan CCTV, putra yang mengenakan topi putih memang ikut menyerang korban. Nah, keterangan si Cika bahwa pada saat itu Ciko off control, dari keterangan dia bahwa Riko saat itu mabuk, dalam keadaan mabuk. Ya, dia menyampaikan seperti itu. Keadaan mabuk juga nggak ada? Ya, keterangan si Cika dia pengaruh alkohol sehingga dia melakukan hal spontanitas seperti itu atau pemukulan. Berarti pemukulan itu terjadi karena salah Penyebabnya iya apa sih kalau detailnya boleh tahu? Itu yang sedang kita gali lagi ya. Karena saat itu dia bersama dengan teman perempuan itu yang nanti akan kita melakukan panggilan pada hari Selasa besok. Nah, pada saat hal itu terjadi, PS menghampiri meja korban, si Cika sudah dilindungi, digeser untuk bergeser dari TKP. Enggak lah, ini pure teman. Kamu lain. Pernyataan polisi seolah menguatkan praduga dan opini Septia Yetri Opani, istri putra. Dalam akun Instagramnya, Septia terkesan menyindir Cika yang menjadi pembawa sial bagi suaminya dan Riko. Gara-gara Cika mengadukan perlakuan kasar Nur Alamsyah sambil menangis, Riko tersulut untuk memberikan efek jera kepada Nur Alamsyah. Sebagai pengusaha yang sering mengendorse Cika, Septia merasa keterangan Cika bisa menyudutkan posisi suaminya di mata hukum. Lalu benarkah Septia percaya bahwa suaminya juga rela pasang badan demi TikToker yang sempat viral dengan joget sensualnya itu? Sebagai istri, teman-teman terima kasih. Sebentar. Rasanya gimana mungkin Kak Fitri? Ya, kaget nggak? Kabarnya gimana Kak Septi? Kaget nggak sih? Abang bilang Teman-teman Fitri dulu sebentar ya. kalau soal Cika nggak tahu menau sama sekali dan juga nggak kepo. Kenapa? Karena kenal kan kemarin sempat main bareng kan dan menurut aku ya baik buruknya kan Allah yang menilai. Jadi aku juga nggak berani bilang oh iya dia orangnya begini nggak berani menjudge. Kalau nggak respect sih aku emang kurang respect. Yang aku dengar ya selain dari teman-teman aku katanya dia emang troublemaker. Di mana-mana di circle-nya mau dia di mana dia ada aja bikin masalah, di sini ada aja bikin masalah. Saya nggak peduli di luaran dia itu seperti apa ya, maksudnya terserah dia mau ke tempat malam atau pakai baju seksi atau dan segala macam gitu. Cuman kita harus bisa menempatkan diri aja sebenarnya. Iya, kesan kurang baik tentang Cika juga diungkapkan oleh selebgram Ayu Wisya dan Tasya Revina. Di Instagramnya, Tasya Revina bahkan melontarkan kata-kata pedas untuk Cika. Ya sebenarnya sih kita kan nggak tahu nih apa kejadian sebenarnya. Kan yang ada di internet cuma bukti CCTV ya. Kita kan nggak tahu nih entah dia minta pembelaan, entah dia itu tidak minta pembelaan, tahu-tahu diganggu apa dan segala macam, kan kita nggak tahu cerita sebenarnya nih. Cuman saya agak kaget juga dia telat mengklarifikasi itu aja, mesti dipanggil dulu. Dia baru muncul gitu kan. Sedangkan yang katanya membela Abang Putra dan teman dekatnya itu udah duluan ditahan. Saya menyayangkan itu aja. Dia ibaratnya kalau beneran itu Bang Putra sama teman dekatnya pasang badan buat ngebelain dia, kalau emang kejadian yang ngebelain, kenapa di posisi Bang Putra sampai dipanggil gitu dia nggak pasang badan gitu loh? Kenapa dia masih sempet dia lah bikin TikTok? Dianggap merugikan pihak Putra,
Tapi bagi tim penyidik, keterangan Chika seolah membawa titik terang. Chika dianggap bukan saksi mata biasa, melainkan saksi kunci yang mengetahui kronologi pengeroyokan itu. Pada saat kejadian, pada saat kedua kelompok antara pelapor dan terlapor ada di kafe, itu sebelumnya Chika itu belum datang, jadi dia membelakangi. Kemudian pada saat dia sampai di kafe, dia langsung ke teman perempuannya yang saat itu mejanya berdekatan dengan mejanya korban. Setelah itu mereka ketemu, berbincang-bincang sebentar, kemudian mereka berpelukan dan Chika sambil menangis. Nah, dengan posisi seperti itu Riko ya, si Riko datangi meja korban dan melakukan pemukulan secara spontan. Tapi benarkah di antara Chika dan Riko terjalin relasi asmara hingga aktor FTV itu auto murka ketika Nur Alamsyah membuat Chika menangis? Yang perempuan itu siapa, Bang? Yang mana? Yang dapat itu meja si... Oh itu Riko, temannya. Iya. Kalau saya Dia cari ulang tahun siapa, Bang? Maaf? Nyamperin meja kenapa? Mereka. Hubungan Chika dengan korban mungkin, Pak? Semua pertemanan. Lalu benarkah kesaksian aktor Vero Walandau bisa meringankan Putra dan Riko? Seperti apa kondisi terakhir Putra dan Riko di tahanan? Benarkah Putra stres berat karena tak biasa tidur tanpa penyujuk ruangan?